bukan bagian dari kelompok itu. Sikap ini juga beragam, juga bervariasi, yaitu bisa berubah menjadi sikap menyisihkan orang lain gitu ya. Persaingan juga di sini termasuk, seperti sikap bermusuhan, merusak, merampok, dan membunuh. Jadi out group adalah lawan dari in group gitu ya, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada sebentar. Oke, di sini ada kelompok primer yang ketiga. Adalah kelompok sosial yang ditandai dengan saling mengenal anggotanya. Anggota saling kenal, sifatnya permanen, gitu ya. Sifatnya permanen, jangka panjang, memiliki hubungan batin yang kuat atau hubungan pribadi yang kuat, atau komunikasi dan kerjasamanya itu sering dan akrab. Dan hubungan tatap mukanya terjadi secara langsung. Hubungannya inklusif, gitu ya. Inklusif ini ya, hubungannya inklusif, dekat, kebersamaan dan loyalitas, nah, kebersamaan dan kesetiaan, dan memiliki tanggapan yang sama atas nilai-nilai dan norma kelompok. Contoh dari kelompok primer yang paling dekat itu adalah keluarga, ya. Keluarga, kelompok kolega ini kelompok rekan kerja, kelompok sepermainan anak-anak, dan kelompok tetangga. Lalu yang keempat ada kelompok sekunder. Nah, adalah kelompok yang punya jumlah anggota banyak, sehingga anggotanya kadang enggak saling kenal, dan punya hubungan sementara. Ya, hubungannya semu, enggak permanen. Beda dengan primer tadi gitu ya. Primer tadi permanen, ini sementara, semu gitu ya. Komunikasi dan kerjasama enggak sering dan enggak akrab. Hubungan tatap muka enggak secara langsung. Kalau yang primer tadi, tatap mukanya secara langsung. Kalau yang ini enggak langsung. Kalau yang sekunder. Tidak permanen juga, tidak perlu saling kenal secara pribadi gitu ya. Tidak perlu saling kenal secara mendalam lah kalau yang sekunder. Hubungannya cenderung bersifat formal. Nah, hubungannya cenderung bersifat formal dan tidak ada loyalitas pribadi. Nah, tidak ada kesetiaan di situ. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kebersamaan secara pribadi. Contoh dari kelompok sekunder adalah dosen. Dosen dengan mahasiswa dalam mata kuliah tertentu. Saling bertemu gitu ya. Kalau nggak pandemi mungkin bertemu secara langsung, tapi tetap saja dia antara dosen dan mahasiswa memang saling mengajar gitu kan, diajar dan mengajari, tapi kan nggak terlalu saling mengenal, cuma sebatas saja. Nanti tetap masuk ke sekunder, apalagi dengan tidak bertemu secara langsung ya kan, semenjak pandemi jadi dosennya pun ngajar lewat Zoom. Nah, jadi memang contohnya itu dosen dengan mahasiswa dalam mata kuliah tertentu, dalam lingkungan kampus juga ya, dalam lingkungan kampus kita dengan petugas fakultas misalnya pengurus prodi, tetangga juga, sekolah dan tempat kerja. Lanjut ya. Yang kelima ada yang kelima ada Gemeinschaft atau paguyuban. Nah, ada seorang ahli atau seorang tokoh yang bernama Ferdinand Tonis. Nah, Ferdinand Tonis membuat atau membagikan ada dua kelompok sosial menurut dia. Ada dua kelompok sosial menurut si Ferdinand Tonis, yaitu Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Nah, Gemeinschaft atau paguyuban adalah suatu kelompok sosial yang punya hubungan batin yang murni, punya hubungan pribadi yang kuat gitu ya, bersifat kekal, bersifat permanen, bersifat abadi, kehidupan bersama yang dekat ya, intim, pribadi dan eksekutif, suatu kedekatan dan keterikatan yang dibawa sejak lahir. Dari lahir udah bersama-sama gitu, kedekatannya udah saling kuat. Contoh, kalau Gemeinschaft contohnya itu masyarakat pedesaan, teman-teman. Kita lihat masyarakat pedesaan ya, atau masyarakat tradisional yang emang sampai sekarang mereka ya tetap menjaga tradisinya, menjaga kebudayaannya bersama-sama nih supaya
tradisinya nggak luntur, kebudayaannya nggak luntur, saling gotong royong juga gitu kan, terus menerus setiap hari kalau bisa saling kerjasama, ada kerjasama di situ. Emang hubungan batinnya itu kuat. Itu yang namanya Gemeinschaft atau paguyuban. Yang keenam ada Gesellschaft atau patembayan, adalah kelompok sosial yang punya hubungan jangka pendek ya. Kalau tadi Gemeinschaft itu dia masyarakat pedesaan, berarti punya hubungan yang jangka panjang. Kalau yang Gesell dia jangka pendek, sementara atau semu, berdasarkan kepentingan. Nah, kalau ada penting-penting aja, baru bekerja sama. Dan sebagai kehidupan publik yang kebetulan hadir bersama-sama. Tetapi masing-masing tetap hidup mandiri. Contoh, masyarakat kota. Kebalikan dari masyarakat desa adalah masyarakat kota. Kita lihat masyarakat kota gimana, kan? Dan kalau misalnya mau kerja sama juga harus ada kepentingan yang sama dulu nih. Kalau nggak ada kepentingan yang sama, kalau nggak ada rasa solidaritas yang sama, ya udah gitu. Emang dia sementara aja. Kehidupannya publik, nggak terlalu terikat kayak masyarakat desa, teman-teman. Lalu yang 7 ada membership group. Nah, adalah kelompok sosial yang mana setiap orang secara fisik menjadi anggota. Tetapi berdasarkan derajat interaksinya ya, ini dia terbagi lagi. Berdasarkan derajat interaksinya, digolongkan jadi dua ya, digolongkan jadi dua, yaitu anggota kelompok nominal dan anggota kelompok perihal. Nah, apa perbedaannya antara kedua ini? A, anggota kelompok nominal yang masih berinteraksi dengan kelompok sosial yang bersangkutan, gitu ya, masih berinteraksi dengan kelompok sosial yang bersangkutan. B, anggota kelompok perihal yang seolah-olah tidak berhubungan lagi, tidak berhubungan sosial lagi dengan kelompok yang bersangkutan, dengan kelompok itu. Sehingga kelompok itu enggak punya kekuasaan lagi terhadap anggota tersebut. Nah, inilah kebalikannya. Nominal yang dia masih berhubungan kuat, masih berinteraksi kuat dengan kelompok sosial yang bersangkutan, gitu kan. Perihal yang enggak berhubungan, sama sekali enggak ada berhubungan, sehingga kelompok itu enggak punya kekuasaan gitu ya untuk membangun hubungan itu lagi. Lalu ada reference group yang ke-8. Adalah kelompok acuan seseorang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya mengenai cara bersikap. Gitu ya. Yang namanya referensi itu referensi ya, teman-teman ya. Referensi berarti acuan untuk membentuk pribadi dan perilakunya mengenai cara bersikap, menilai dan bertindak. Biasanya yang jadi reference group adalah kelompok yang punya kerangka norma, sikap-sikap, dan tujuan yang disenangi. Contoh, pelajar SMA kelas 3 ya, dalam bersikap dan berperilaku seperti mahasiswa. Nah, mahasiswa itulah referensinya. Mahasiswa dijadikannya referensi. Itulah contoh dari reference group. Gitu ya. Nah, sama juga kayak misal pelajar SMA kelas 3. Dia melihat perjuangan kakak tingkatnya untuk bisa mencapai perguruan tinggi negeri, bisa masuk ke situ gitu ya. Nah, maka dia bersikap dan bertingkah laku atau berperilaku mencontoh cara belajarnya ya kan, mencontoh kebiasaannya gimana bisa masuk ke PTN. Nah, jadi kakak tingkatnya inilah yang dijadikan referensinya untuk mencapai PTN. Kita masuk yang ke-9. Oke, di sini ada kelompok formal ya. Adalah kelompok sosial yang dibuat untuk tujuan tertentu, punya aturan yang harus ditaati oleh anggotanya, punya struktur organisasi yang mengatur hubungan anggota, orang-orangnya resmi, ya, orang-orangnya itu resmi, peraturannya tertulis membuat anggotanya cenderung loyal, cenderung setia, cenderung taat gitu ya, cenderung patuh pada peraturan, bukan pada kelompok. Nah,
benar-benar resmi, teman-teman. Struktur organisasi yang orang-orangnya itu benar-benar resmi. Contoh, Kopri, ISWI, gitu ya, komite atau panitia, laboratorium riset dan pengembangan, tim manajer, dan lain sebagainya. Emang orangnya resmi, punya peraturan yang jelas untuk ditaati. Loyalitasnya benar-benar terjaga. 10. Kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk karena tidak ada kesengajaan, lahir atas keinginan atau kepentingan dan pengalaman anggotanya, tidak punya aturan karena tidak punya struktur organisasi. Nah, inilah kebalikan dari formal tadi ya. Kalau informal dia nggak punya aturan yang jelas. Kalau yang formal tadi udah jelas aturannya dan orang-orangnya itu resmi gitu ya. Nah, informal tidak memiliki struktur organisasi. Contoh dari kelompok informal adalah kelompok arisan, kelompok olahraga, kelompok pengajian gitu ya, dan lain sebagainya. Kita masuk ke yang ke-11. Kelompok sosial tidak teratur. Adalah kelompok sosial yang bersifat hanya sementara dan merupakan perilaku spontanitas. Tiba-tiba dia perilaku yang tiba-tiba. Semuanya tiba-tiba. Kelompok tidak teratur dibagi menjadi dua ya. Yang pertama kerumunan nanti ada terbagi lagi. Yang A kerumunan, lalu yang B kita lihat ada publik. Nah, yang A dulu kita bahas yang kerumunan. Nah, kerumunan ini adalah kerumunan berperilaku spontanitas gitu ya. Rame-rame menyaksikan apa, melihat apa gitu ya di jalan atau di mana dia itu berperilaku spontanitas, tiba-tiba. Kerumunan adalah kelompok sosial yang memberi perhatian dengan berkumpul, tetapi disengaja. Karakter kerumunan adalah kelompok yang tidak lama, sementara ya, dia cuma sebentar dan tidak terorganisasi. Kerumunan dibagi menjadi dua, yaitu kerumunan aktif dan yang kedua kerumunan ekspresif. Nah, kita ketahui kerumunan aktif dan kerumunan ekspresif. Kerumunan aktif, ciri-cirinya timbul secara spontan, timbul secara tiba-tiba, bersifat emosional gitu ya, untuk melepaskan rasa tidak puas dan kemarahan. Nah, bersifat emosional untuk melepaskan rasa tidak puas. Yang ketiga, tidak terorganisasi dan tidak ada aturan-aturan yang berlaku. Itulah ciri-ciri dari kerumunan aktif. Nah, ada juga ciri-ciri kerumunan aktif lainnya, yaitu interaksinya tidak terkendali dan tidak terduga-duga sama sekali. Nah, tidak terkendali ya, maksudnya tidak terkontrol gitu, nggak terduga-duga juga. Sehingga bisa menjadi immoral crowds. Apa itu? Sehingga bisa menjadi kerumunan yang tidak bermoral. Immoral crowds. Itulah yang akibat dari adanya kerumunan aktif. Lalu yang selanjutnya ciri-cirinya bisa bersifat destruktif. Nah, bisa bersifat menghancurkan. Destruktif itu adalah menghancurkan ya, teman-teman. Kalau konstruktif membangun, kayak gitu ya, konstruktif itu membangun, kalau destruktif itu menghancurkan. Sebagai bentuk perampokan atau pembunuhan massal yang biasanya disebut dengan acting mobs. Nah, ini ada yang nanya, demo termasuk kerumunan aktif? Oke, nanti kita bahas ya. Nah, kita ketahui dulu ya kerumunan yang selanjutnya ya, baru nanti dijawab. Yang tadi nanya siapa yang nanya? Silvi ya. Oke. Ya, kita bahas dulu ya yang kedua ya. Kerumunan ekspresif. Ciri-cirinya tak kenal pusat perhatian. Nah, tujuan yang sama. Tak kenal pusat perhatian maupun tujuan yang sama. Tetapi hanya kenal emosi tanpa tujuan tertentu. Kedua, bersifat tidak merusak, tetapi sekadar melepas ketegangan emosi. Dia sekedar aja gitu, nggak separah yang kayak kerumunan aktif tadi. Yang ketiga, kerumunan ekspresif juga bisa berubah menjadi kerumunan aktif. Nah, sebenarnya juga bisa berubah gitu ya. Kalau dia udah
ini udah mencapai intensitas yang tinggi, dia juga bisa berubah menjadi kerumunan aktif. Contoh, yaitu penonton sepak bola yang mana penontonnya bisa mengeroyok wasit. Nah, kalau penontonnya itu udah nggak senang gitu ya, lihat wasitnya, gimana cara ngatur permainan sepak bolanya gitu, pasti kan penontonnya emosi gitu ya, kesel, marah. Nah, bisa aja dia ngeroyok wasitnya gitu. Nah, inilah yang bahaya. Nah, jadi kalau yang demo tadi ya, yang demo tadi sebenarnya gini. Itu kan sebenarnya dia termasuk ke apa ya? Bisa termasuk keduanya sebenarnya. Kalau yang si Silvi tadi nanya, dia termasuk yang keduanya. Kalau demo kan dia apa ya? Sebenarnya demo tuh kan secara terorganisasi ya. Dijalankan demonstrasi itu dijalankan secara terorganisasi sebenarnya. Ada aturan-aturan dalam demo kan. Kalau mahasiswa mau demo, kalau buruh mau demo gitu ya, pekerja mau demo pasti ada aturan-aturannya. Tapi seperti yang ini tadi, dia itu pertama mungkin kalau demo, misal dia baik-baik aja gitu ya demonya ya, nggak ada yang kekerasan, maksudnya nggak ada yang parah-parah banget gitu ya. Nah, dia termasuk kerumunan ekspresif. Nah, tapi bisa aja sewaktu-waktu kan pas waktu dia demo, nah kerumunan ekspresif juga bisa berubah menjadi kerumunan aktif. Nah, kalau dia udah intensitasnya tinggi dalam demo itu, semua orangnya udah emosian gitu ya, udah nggak bisa terkendalikan lagi. Nah, maka dia bisa berubah menjadi kerumunan aktif. Dia awalnya ekspresif, tapi kalau emang dia biasa aja tetap ekspresif, kalau dia udah mencapai apa masa yang lebih emosional, dia bisa berubah jadi aktif. Lalu yang B ada publik menggunakan media massa. Nah, menggunakan media massa atau media sosial seperti yang zaman sekarang ya. Publik adalah kelompok sosial yang anggotanya sangat besar jumlahnya, dan tidak sebagai satu kesatuan. Ciri-cirinya, satu, anggota tidak pernah bertemu atau interaksi terjadi secara nggak langsung, menggunakan media massa ya, menggunakan sosial media, tidak saling kenal, jumlahnya besar. Yang kedua, lalu selanjutnya, oke, sampai di situ, teman-teman. Yang penting tadi, kalau yang publik dia tidak pernah bertemu, sama sekali nggak pernah bertemu, dan jumlahnya itu besar. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, teman-teman? Silakan ya ditanyakan ya. Kalau ada yang bingung, ditanyakan aja. Dari bentuk-bentuk sosial, kelompok sosial, ada yang bingung, tanyakan aja ya, karena emang cukup kompleks ini, ada 11 macam atau bentuk kelompok sosial. Nah, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ditunggu pertanyaannya sampai jam 16.45 ya, teman-teman. Oke, ini ada Mega ya, kita baca dari Mega bentar. Kalau terjadi keroyokan, terus ada korban jiwa kayak meninggal itu, iya, itu udah termasuk kerumunan aktif, Mega. Benar. Iya, itu udah termasuk kerumunan aktif. Keroyokan dan mengakibatkan korban jiwa, wah iya, itu udah kerumunan aktif ya. Kalau yang ekspresif tadi masih biasa aja gitu ya, istilahnya ekspresif tadi dia yang memang ada teratur, terorganisasi, ada aturan gitu ya yang mau dijalankannya. Tapi kalau udah berubah menjadi emosional, ya udah kerumunan aktif itu namanya. Ya, sama-sama Mega. Ada kerumunan acting mob sama immortal crowds. Bedanya apa, Kak? Nah, sebentar. Oke, kalau immoral crowds, gini, kalau immoral crowds itu tadi, dia itu kerumunan atau keramaian yang tidak bermoral. Nggak ada moralnya gitu. Dia nggak terkendali, nggak bisa dikendalikan. Siapapun yang
mengendalikan itu nggak bisa. Emang nggak terduga-duga sama sekali. Contoh ya, contoh dari immoral crowds itu orang yang mabuk-mabukan, gitu ya, atau orang yang kalau bisa dibilang geng motor. Nah, geng motor itu kan nggak terkendali ya. Mau siapapun yang mengendalikan kayaknya nggak bisa ya kalau geng motor. Nggak terduga-duga sama sekali gitu tingkahnya, perilakunya. Nah, itu yang namanya immoral crowds. Orang yang mabuk-mabukan di jalan-jalanan, pokoknya dia emang nggak bermoral. Gitu. Kerumunannya emang nggak bermoral. Tapi kalau acting mobs, nah itu yang lebih parah lagi, teman-teman. Itu yang lebih mengerikan kalau dia acting mobs. Yang perampokan, mencuri gitu ya, membunuh, menyiksa. Pokoknya yang lebih ngeri, dia bersifat destruktif, acting mobs, yang lebih dari itu, yang lebih dari immoral. Oke ya. Semoga bisa menjawab ya, teman-teman. Bentar. Nah, kalau tawuran, iya, tawuran dia termasuk ke kerumunan aktif. Nah, tapi emang dia masuk ke immoral crowds, ya benar, Sylvie. Tawuran itu termasuk contoh juga ke dalam immoral crowds. Kalau yang acting mob, dia lebih-lebih lagi gitu ya, teman-teman. Lebih-lebih lagi gitu kriminalnya, kejahatannya itu yang lebih. Kalau yang dia acting mobs, dia merugikan juga, lebih merugikan acting mobs. Ada yang lain pertanyaannya kira-kira? Ya, sama-sama. Bibil. Oke. Ada yang lain kira-kira teman-teman? Ya, kliti ya. Kalau dibilang ya kliti. Kliti itu ngeri sih. Pernah dengar juga sih fenomena kliti gitu kan. Ngeri sih. Nah, itu termasuk ke yang apa ya? Yang immoral crowds. Dia juga bisa menyiksa kan, kliti itu kan juga bisa menyiksa, membunuh gitu kan. Menyakiti. Nah, sebenarnya dia juga bisa masuk ke acting mob sih, kritis itu. Karena kan dia mau menyakiti orang ya, mau melukai orang lah gitu istilahnya. Itu juga perampokan. Nah, kritis itu kan nggak jauh-jauh dari perampokan juga sebenarnya. Bisa juga termasuk ke acting mobs, kritis. Ya, sama-sama Sylvie. Ya, yang lain kira-kira ada? Sampai jam 16.45 ya, 5 menit lagi kalau ada pertanyaan. Yuk, silakan yuk. Atau dari yang poin-poin sebelumnya, ada yang mau ditanyakan dari poin-poin yang sebelumnya, ciri-ciri, syarat-syarat, ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ya, kalau ada yang bisa belum kepikiran gitu ya, nanti juga bisa. Oke, kita lanjut ke soal ini berarti ya. Iya, di sini ada 5 soal ya, 5 soal latihan sosiologi mengenai kelompok sosial. Nah, soal pertama, setiap soal dikerjai 2-3 menit ya, teman-teman ya. Kenapa waktunya sangat cepat ya? Kenapa waktunya sangat singkat? Karena ya emang begitu. Nanti pun di UTBK yang resmi, waktu teman-teman mengerjakan satu soal itu mungkin nggak sampai 2 menit. Paling cuma 1,5 menit atau 1 menit gitu ya. Jadi ini dikerjakan 2-3 menit ya satu soal ya. Jawabannya ditulis di kolom chat aja, nggak apa-apa. Apakah itu A, B, C, D, atau E? Kita lanjut ke soal pertama ya. Oke, nah ini. Kalau ada pernyataan gini ya, kalau soal pernyataan gini, ini dilihat dulu soalnya ya teman-teman ya. Lihat dulu soalnya, jangan langsung ke pernyataannya supaya menghemat waktu ya. Supaya menghemat waktu. Ketiga ciri-ciri tersebut menunjukkan kelompok sosial. Nah,
Apa nih ketiga itu? Yang pertama muncul etnosentrisme yang kuat dalam kelompok. Maksudnya apa ya? Etnosentrisme itu perasaan bangga terhadap kebudayaannya. Perasaan bangga ya, seseorang yang punya kebudayaan atau kebiasaan dalam tradisinya itu dibangga-banggakannya. Nah, itu yang namanya etnosentrisme, membangga-banggakan kebudayaannya. Yang kedua, ada hasrat ingin menyakiti orang lain di luar kelompok. Tiga, muncul rasa benci dan ingin balas dendam pada kelompok lain. Nah, jadi ketiga ciri itu masuk ke yang mana nih? Masuk ke bentuk kelompok sosial, apakah in-group, out-group, reference, occupational group, nggak ada ya tadi ya. Volunteers juga nggak ada, volunteers group juga nggak ada. Nah, kita lihat apa jawaban teman-teman ya. Ada yang mau jawab lagi kira-kira? Nah, ini pada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, ada yang mau jawab lagi kira-kira? Boleh, ada yang jawab lagi? B ya. Itu tolong di-mute dulu ya, di-mute dulu ya. Oke, thank you. Ya, ada yang jawab B. Nah, kita keep ya. A itu in group, B adalah out group. Kita keep aja jawabannya, nggak apa-apa. Kita lihat. Oke, nah jawabannya out group ya teman-teman ya. B, jawabannya out group. Berdasarkan ketiga ciri-ciri itu, maka jawaban yang tepat adalah out group. Karena etnosentrisme yang kuat, rasa benci, dan keinginan untuk mencelakai orang, ya, untuk melukai orang yang bukan anggota kelompoknya merupakan ciri-ciri dari out group. Nah, out group adalah lawan dari in group, gitu ya. Dia menyakiti orang lain, punya rasa benci, rasa balas dendam. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya, sama dikerjakan 2-3 menit juga. Nah, baca dulu soalnya ya teman-teman ya. Kalau ada soal pernyataan, baca dulu soalnya biar bisa menghemat waktu. Kelompok sosial yang merupakan bagian dari struktur masyarakat yang homogen. Yang homogen. Berarti yang emang bukan heterogen ya, ini homogen. Ya, berarti dia nggak beragam gitu, nggak bervariasi. Nah, kita lihat pernyataannya. Masyarakat terdiri dari beragam suku bangsa, anggota masyarakat berasal dari daerah yang sama. Nah, kelompok masyarakat punya kesamaan kepercayaan. Lalu keempat, masyarakat terbentuk karena persamaan suku. Yang kelima, keberagaman budaya yang dimiliki suatu masyarakat. Nah, homogen ya teman-teman ya, homogen. Homogen berarti dia nggak lebih dari satu gitu ya. Oke, C. C jawabannya 2, 3, dan 4. Ya. Ada yang masih mau jawab lagi? C itu 2, 3, dan 4. Oke, kita lihat ya. Ya, benar. Jawabannya itu 2, 3, dan 4. Struktur masyarakat yang bersifat homogen berarti masyarakat tersebut memiliki keanggotaan yang ditandai dengan adanya kesamaan ya, kesamaan unsur-unsur kebudayaan. Dari pernyataan pada soal menunjukkan ada struktur masyarakat yang homogen, sama-sama dia ya, nggak lebih dari satu, nggak beragam. Yang pernyataan kedua, pernyataan ketiga, pernyataan keempat. Pernyataan kedua daerah yang sama, pernyataan ketiga kesamaan kepercayaan, keempat persamaan suku. Jadi emang dia nggak beragam, gitu ya, sama dia semua. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ya baca dulu soalnya ya teman-teman ya, baca dulu soalnya. Kelompok sosial Gemeinschaft, nah Gemeinschaft of place, yang berarti paguyuban berdasarkan tempat. Nah, Gemeinschaft tadi paguyuban ya, ingat ya. Kalau Gesellschaft patembayan. Nah, Gemeinschaft berdasarkan tempat, paguyuban berdasarkan tempat. Nah, ditunjukkan oleh nomor berapa nih? Yang pertama keluarga Bapak Raharjo, kedua kelompok arisan PKK, ketiga Persatuan Guru RI, PGRI ya, 4 perkumpulan RW 31. Nah, yang mana nih teman-teman? Oke, D ya. D, 2, dan 4. Ada yang mau jawab lagi? Ya.
Oke, ada yang banyak yang jawab D. Ya. D2 dan 4, yaitu kelompok arisan dan perkumpulan RW 31. Nah, kita lihat gimana pembahasan dan jawabannya. Ya, benar. 2 dan 4. Kelompok sosial Gamenscape of Place ya berdasarkan tempat merupakan ikatan paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggalnya. Sehingga bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu. Jadi memang jawabannya kelompok arisan PKK dan perkumpulan RW 31. Ya, sebentar. Oke, jangan lupa diisi feedback tutor ya, teman-teman ya. Jangan lupa diisi feedback tutor dan support amatoris ya. Jangan lupa ya, diisi nanti. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebentar. Oke, nah ini ya, ini bukan soal pernyataan, soal langsung ya. Kelompok sosial sekunder bersifat tidak permanen, berarti bersifat sementara, bersifat semu. Nah, contoh aktivitas dalam kelompok sosial sekunder. Nah, sekunder tadi memang nggak sementara, nggak permanen, semu, sementara. Terus juga hubungan batin yang nggak kuat, gitu ya. Nah, jadi yang mana nih, teman-teman, kira-kira? Contoh dari kelompok sosial sekunder. Apakah A, kelompok tani di dusun Kedaung Barat mengembangkan teknik budidaya tanaman. B, serikat pekerja bank mengikuti musyawarah nasional di Bandung. C, kelompok pedagang kaki lima nekat berjualan di trotoar jalan. D, sekelompok orang harus mengantri di loket untuk mendapatkan tiket kereta api. E, keluarga besar Joyo Kusumo ini ya. Joyo Kusumo mengadakan rekreasi di Pantai Baron, Kukup, dan Krakal di Gunung Kidul. Nah, Oke, jawabannya ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oh, ada yang jawab B juga ya. B, C, D, nggak apa-apa, kita keep aja ya. Contoh aktivitas dari kelompok sekunder. Ada yang jawab C, D, dan E. Ada yang mau jawab lagi kira-kira? Ya, jangan lupa nanti diisi feedback tutornya ya, teman-teman ya. Ada yang mau jawab lagi? Oke, nggak ada yang mau jawab lagi ya. Nah, apa sih jawaban yang tepat dan gimana pembahasannya? Nah, jawabannya itu B ya, teman-teman ya. Jawabannya itu adalah B, yaitu Serikat Pekerja Bank mengikuti musyawarah nasional di Bandung. Nah, kita ingat lagi ya, kelompok sekunder adalah kelompok yang punya jumlah anggota yang banyak. Banyak anggotanya ya, sehingga anggotanya itu kadang nggak saling kenal dan punya hubungan yang sementara, nggak permanen. Komunikasi dan kerjasama nggak sering, nggak akrab, hubungan tatap muka pun nggak secara langsung juga gitu ya. Tidak permanen, nggak perlu saling kenal secara pribadi, nggak perlu saling kenal mendalam, hubungannya cenderung bersifat formal ya, cenderung bersifat formal dan nggak ada kesetiaan di situ, nggak ada kesetiaan pribadi, loyalitas pribadi itu tuh nggak ada. Contoh yaitu serikat buruh yang merupakan kelompok formal ya, serikat buruh berarti serikat pekerja ya, buruh itu pekerja teman-teman, yang merupakan dia dari kelompok formal bersifat nggak permanen, yang artinya sementara. Kelompok ini memiliki jumlah anggota yang sangat banyak dan nggak saling kenal dan akrab. Nggak saling kenal dan tidak saling akrab. Kelompok ini sengaja dibentuk gitu ya, sengaja dibentuk untuk melindungi dan membela hak-hak para buruh atau para pekerja. Nah, jadi jawabannya B ya, teman-teman ya. Sebentar. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Nah, ini kembali lagi kita masuk ke soal pernyataan. Dibaca dulu soalnya ya, baru pernyataannya yang di atas. Baca dulu soalnya paling bawah. Dari beberapa faktor di atas merupakan dasar pembentukan kelompok sosial ya. Dasar pembentukan sosial atau faktor-faktor sosial itu faktor-faktor pembentuk kelompok sosial itu apa aja gitu ya maksudnya. Oke, yang pertama di sini ada kepentingan yang sama, kedua ada keinginan sama,
faktor geografis, faktor psikologis. Nah, psikologis tadi nggak masuk ya, psikologis tadi ya. Oke, kita lihat apa nih jawaban teman-teman. A, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nah, nggak apa-apa, kita keep aja. Ada yang mau jawab lagi? Yang lain? Jawab B juga. Jawab B. Ada yang mau jawab lagi? A itu 1 dan 2, B 1 dan 3. Ya, psikologis nggak masuk ya. Psikologis pasti udah nggak masuk. Oke, kita lihat ya jawaban dan pembahasannya gimana. Iya, ada yang mau jawab lagi nih kayaknya. Oke, B ya. Kita lihat gimana jawaban dan pembahasannya. Ya, benar teman-teman. Jawabannya itu 1 dan 3 ya, B. Dasar pembentukan kelompok sosial antara lain itu kesamaan kepentingan atau common interest. Yang kedua, kesamaan keturunan yang sama atau common ancestry. Yang ketiga, ada geografis suatu daerah gitu ya. Yang keempat, ada asal daerah yang sama. Jadi memang ada ini 2, 1, dan 3 gitu ya, kesamaan kepentingan dan kesamaan keturunan. Sejauh ini masih ada, oke, satu soal lagi ya. Satu soal lagi ya teman-teman, satu soal lagi. Ya, ini kelompok sosial ada 6 soal ternyata. Harus sadar juga. Oke. Ini dikerjakan 2-3 menit ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Kelompok sosial di atas termasuk struktur masyarakat yang heterogen. Nah, ini kebalikannya. Tadi kan ada yang homogen ya. Ini ditanyanya yang heterogen. Nah, heterogen itu berarti beragam, banyak macamnya, banyak jenisnya, bervariasi. Yang mana nih kira-kira teman-teman? Heterogen ya. Masyarakat terdiri dari suku bangsa yang beda-beda, kelompok memiliki kepercayaan yang sama, masyarakat tradisional dengan kebutuhan hidup sederhana, anggota masyarakatnya berasal dari kota yang sama, menempati daerah yang terpencil di pulau-pulau kecil. Nah, teman-teman pada jawab apa? Pada jawab C, 1, 3, dan 5. Ya, ada yang mau jawab lagi kira-kira? Oke. 1, 3, dan 5. Kita lihat. Ya, benar. Jawabannya itu C, 1, 3, dan 5. Heterogen berarti ditandai dengan ciri-ciri yang mana anggota masyarakatnya tergolong ke dalam asal atau suku bangsa yang lebih ya, suku bangsa yang lebih atau berbeda-beda kebudayaannya. Maka pernyataan pertama itu suku bangsanya berbeda-beda, pernyataan ketiga masyarakat tradisional dengan kebutuhan hidup sederhana yang tadi ya, lalu yang kelima menempati daerah yang terpencil di pulau-pulau yang kecil. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan kira-kira teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ya. Sebentar. Iya, benar nih. Homogen sama heterogen berbeda-beda. Iya, benar. Homogen itu cuma satu dia, sama. Pokoknya sukunya sama, agamanya sama gitu ya. Apapun, pokoknya semuanya sama. Kalau yang homogen, dia nggak beda. Nggak lebih dari satu. Heterogen berbeda-beda. Bervariasi. Intinya kalau heterogen ini bervariasi, lebih beragam. Nah, ini ada pertanyaan dari Bibil. Tapi yang ketiga biasanya homogen, karena di desa. Oke, sebentar. Masyarakat tradisional dengan kebutuhan hidup sederhana. Ya, sebenarnya ini bisa sih. Bisa termasuk ke dalam masyarakat apa yang emang dia homogen ya. Masyarakat tradisional, iya. Dia sebenarnya bisa juga masuk ke yang homogennya, karena kan di situ pasti ada banyak suku yang sama, ada banyak kebudayaan yang sama gitu ya. Bisa jadi dia masuk ke homogen gitu, Bibil. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira teman-teman?
Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ya. Iya, sama-sama, Bibil. Diisi jangan lupa ya, diisi jangan lupa feedback tutornya dan support amatoris ya, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanya? Ditanya aja ya, ini memang yang apalagi bentuk-bentuk tadi ya, bentuk-bentuk atau macam-macam kelompok sosial memang rada rumit sih. Lihat slide 1 sampai ini yang di soal ya, Mel. Yang slide soal kan atau slide materi? Slide 1 sampai 4. Bentar ya. Oh, materi. Oke, bentar ya. Ya kita ganti dulu ya. Sebentar. Slide 1 sampai 4. Oke, ini ya. Oke, slide 3 tadi kita mulai dari slide 3 ya. Oke. Materi pertama kali dimulai dari slide 3 ya. Ini slide 3-nya. Sebentar ya. Oke, ini slide 3 tadi udah ya. Slide 4 ini ya. Slide 5 yang bentuk-bentuk. Nah, slide 4 ini. Teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Gak apa ya ditanyakan ya. Ini udah mau jam 5. Oke. 1 menit lagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan lupa diisi feedback tutornya ya. Feedback tutor dan support amatoris. Oke ya, semenit lagi. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Stop sharing dulu sebentar. Ya, terima kasih semuanya yang udah hadir mengikuti kelas aku gitu ya. Kelompok sosial sosiologi. Jadi, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya semuanya ya. Salam sehat. Makasih ya, Kak. Iya,